Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Wawan Pele. Di video kali ini tidak seperti biasa dengan video-video biasanya saya teman-teman, karena di sini saya akan berbagi pengalaman dalam menjalankan YouTube ini ya. Di sini saya akan berbagi pengalaman saya, yaitu video saya mendapatkan batasan umur ya, padahal video itu hanya video game biasa ya, Mobile Legend ya teman-teman ya, video game seperti biasa, tapi saya mendapatkan teguran, bukan ya, peringatan lah, notif dari YouTube karena itu dibilang video yang dewasa ya teman-teman. Jadi di sini saya akan membahas ya teman-teman, kurang lebih tanggal 26 mungkin ya, 26 Mei 2021 saya mengupload video tuh teman-teman. Kalau teman-teman lihat di gambar ini, saya mengupload yang namanya eksperimen Mia versus Lord ya teman-teman, yang ketiga. Ketika saya mengupload video itu, saya langsung tuh dapat notifikasi dari YouTube. Kalau teman-teman mungkin bisa baca di sini, kalau YouTube itu melihat video saya itu dewasa, padahal dibatasi pedoman lah, dalam arti hanya yang 18 tahun ke atas yang bisa melihat video itu. Padahal konteksnya itu video yang akan dicantumin batasan usia, yaitu video yang berkontenkan yang berbahaya ya teman-teman, berbahaya, seksual, kekerasan, dan bahasa yang vulgar gitu ya, bahasa yang kasar gitu ya teman-teman. Padahal di video saya itu tidak. Disitulah mungkin saya akan membagi pengalamannya saya teman-teman, bagaimana kita mengatasi dalam kondisi ini ya teman-teman, padahal kita tidak melakukan hal tersebut begitu. Oke, di sini mungkin kita bisa baca teman-teman dalam bahasa Inggris ya, yang kurang lebih saya artikan. YouTube itu kepengen kita tahu kalau video yang baru diupload ya, video eksperimen Mia vs Lord ketiga saya punya ini, kena batasan usia community guideline. Itu maksudnya beda dengan melanggar lah, bukan melanggar, maksudnya melenceng dengan guide-nya. Terus di sini dikasih tahu, kita itu tidak kasih strike ya, kita tidak kasih strike di YouTube-mu masih aman, jadi santai saja, tidak apa-apa. Tapi kekurangannya hanya orang-orang tertentu saja yang dapat lihat dalam hal ini, itu yang umurnya 18 tahun ke atas. Nah, kita lihat di sini, ini masih satu ya teman-teman, satu pesan. Saya geser, we get content. Nah, ini kita itu bisa diajari, maksudnya YouTube memberi tahu apa sih kalau kita konten yang dibilang batas pedoman itu, ini YouTube dia kasih tahu bagaimana belajarnya ya, bagaimana instruksi-instruksi yang sudah dibikin oleh YouTube. Nah, what you can do next, apa yang bisa kau lakukan berikutnya. Kita itu akan memberikan kenyamanan untuk semua audiens ya, bagaimana tidak ya teman-teman, namanya seksual, kekerasan itu tidak cocok lah untuk anak-anak yang di bawah 18 tahun ya, makanya YouTube kasih pedoman tersebut. Oke, kita berikutnya di sini apa yang harus kita lakukan? Mungkin yang bisa kita lakukan adalah review community-nya, belajar lagi ya, dengan cek lagi apakah betul di video kita ini ada kekerasan, ada seksual mungkin, atau apalah yang melanggar pedoman YouTube. Nah, jika teman-teman merasa tidak bersalah, teman-teman bisa ini nih, lihat di poin ketiga, appeal here if you think we have made a mistake. Tekan here, tekan ini itu untuk jika teman-teman menganggap YouTube melakukan mistake, kesalahan ya teman-teman, ya wajar. Namanya siapapun itu pasti bisa melakukan kesalahan ya teman-teman. Setelah saya cek video, jelas tidak ada ya teman-teman, tidak ada namanya konten kekerasan, seksual, bahasa kasar. Jadi saya mengajukan namanya banding ya di here sini. Ketika teman-teman menekan here itu,
Nanti teman-teman dibukakan dalam satu tab ya. Di situ teman-teman bisa mengajukan banding ya. Teman-teman, kalau saya pribadi kemarin pakai bahasa Indonesia saja, saya pakai bahasa sehari-hari gitu ya teman-teman. Saya mohon ke YouTube untuk melihat konten saya sekali lagi, karena di dalam konten saya tidak ada unsur kekerasan, unsur seksual, dan apapun itu yang melanggar batasan usia. Dan saya berharap YouTube bisa mengkaji ulang. Nah, itu dari saya. Dan kemudian kalau nggak salah 2 hari kemudian itu saya punya batas pedoman itu dicabut. Nah, jadi langsung dipublik tuh teman-teman. Jadi yang saya ingin katakan, teman-teman itu tidak perlu khawatir jika teman-teman mendapatkan batas pedoman ya, batas usia ya, hanya orang 18 tahun ke atas, padahal teman-teman punya konten-konten yang tidak ada unsur-unsur yang seperti itu. Oke, mungkin di sini saya akan bacakan juga pesan dari YouTube. Hello Wawan Pele, we have referred you appeal. Kita menerima bandingmu ya, dengan yang kontennya berjudul eksperimen via Mia versus Lord. After taking another look, setelah kita melihat ulang, we can confirm that your content does not violate our community guides. Setelah kita mengkaji ulang, melihat ulang, kami yakin kalau kontenmu aman gitu ya. Thanks you for appreciation while we revoice the appeal. Terima kasih atas partisipasimu ya setelah mengajukan banding itu. Our goal is to make sure content doesn't violate our community guides, so that's YouTube ya. Sebenarnya tujuannya YouTube apa sih begitu deh, sebenarnya hanya untuk menjaga nih ya teman-teman, namanya mistake atau kesalahan itu sesuatu yang wajar. Nah, kemudian tadi can be safe place for all. YouTube itu meyakini kalau satu video itu aman untuk semua, dan sometimes we make mistake trying to get it right. Dan YouTube juga punya kesalahan, punya apa ya namanya seseorang begitu ya, pasti pernah membuat kesalahan. Jadi YouTube meminta maaf ke saya atas kesalahan yang dibuat oleh YouTube, atas frustasinya saya gitu ya, dan we appreciate you letting us know. Dan saya harap YouTube harap kalau saya mengerti tentang keadaan YouTube. Ya, saya juga mengerti ya, kita juga sama-sama mengerti. Di sini how this affect your channel. Ini efeknya bagaimana? To make right, we remove. Untuk membuatnya lebih benar lagi, kita menghilangkan batasan usia dalam sapu konten ya. Jika ada pertanyaan, please feel free, monggo saja bertanya di sini ya teman-teman. Sciencely to YouTube team, terima kasih ya. Saya juga di sini saya ucapkan terima kasih ke YouTube ya, biarpun saya channel kecil tapi masih didengarkan ya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, poinnya yang saya ingin rangkum adalah jika teman-teman kalau mendapatkan pesan dari YouTube seperti itu, padahal teman-teman merasa kontennya bukan berbau kekerasan, berbau seksual dan yang lain-lain, boleh ajukan banding di poin ketiga ini, appeal here ya teman-teman, dan nanti teman-teman menuliskan bandingnya di situ ya, di tab yang tersedia. Jadi tidak usah khawatir ya, insya Allah aman sih, YouTube nanti akan mengkaji ulang gitu ya teman-teman. Oke, itu saja untuk video kali ini teman-teman. Sekali lagi di sini saya hanya berbagi pengalaman. Saya baru dapat pengalaman seperti ini. Saya kira 10 video itu akan jadi batas pedoman ya, maksudnya di atas 18 tahun saja yang bisa menonton, padahal itu hanya video saya bermain game yang ya wajar, Mobile Legends ya teman-teman. Jadi jika teman-teman dapat pesan seperti ini ya ajukan banding aja ya teman-teman, dan insya Allah YouTube akan membalasnya. Oke, itu saja untuk video kali ini teman-teman. Tetap semangat dalam YouTube. Saya juga ya baru segini saja ya teman-teman, saya berbagi pengalaman. Kalau teman-teman mungkin pernah dapat pengalaman yang lain dari YouTube yang membuat kesalahan, mungkin bisa di sharing-sharing aja di kolom komentar. Mungkin ini bisa jadi masukan juga ya buat kita semua bagaimana cara mengatasinya ya teman-teman. Oke,
tetap semangat terus dalam menjalani semua kegiatan. Saya juga akan berusaha yang terbaik. Kita di sini sama-sama berjuang ya teman-teman. Oke, saya akhiri teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Kasihkan saran, kritik, masukan ya teman-teman. Kalau teman-teman punya masukan ya. Tidak apa-apa. Oke, itu saja saya akhiri. Terima kasih. Ditunggu video game berikutnya atau ya konten seperti ini ya. Dadah.